awal pencegahan COVID-19. Dunia saat ini sedang dikhawatirkan dengan virus yang bernama corona atau COVID-19. Virus ini berasal dari Cina dan menyerang sistem pernafasan yang bisa berakibat kematian. Corona sudah menyebar ke berbagai negara yang membuat masyarakat panik, khususnya di Indonesia. Pada awal Maret 2020 kemarin, Indonesia dikejutkan dengan 2 warga negara yang positif corona yang merupakan warga Depok. Nah, warga Indonesia yang positif ini adalah pasangan anak perempuan 31 tahun dan ibunya 64 tahun. Jadi ceritanya, awal masuknya virus ini ke Indonesia yaitu ada salah satu warga negara asing Jepang yang tinggal di Malaysia yang berkunjung ke Indonesia untuk menemui temannya di Depok ini. Lalu warga Depok ini menghadiri acara dansa bersama sahabatnya yang orang Jepang itu ke salah satu klub di kawasan Menteng, Jakarta pada 14 Februari tepat di hari Valentine. Diketahui warga Depok ini adalah guru dansa. Nah, yang hadir di acara itu ada sekitar 50 orang yang berasal dari berbagai negara. Mereka tergabung dalam sebuah komunitas yang melakukan kegiatan dansa. Saat itu semuanya terlihat normal-normal saja. Tidak ada satupun tanda-tanda orang yang sedang sakit dalam acara yang sedang berlangsung. Setelah itu, warga Jepang kembali ke negara Malaysia untuk bekerja. 2 hari setelah mengikuti acara dansa tersebut, wanita ini mengeluh batuk dan demam. Dia lalu memeriksakan diri ke rumah sakit. Usai diperiksa dan diberi obat, warga Depok ini kembali ke rumah tanpa dirawat inap. Namun setelah pulang ke rumah, wanita itu masih merasa tidak enak badan dan akhirnya dirawat di rumah oleh ibunya saja. Sekitar 10 hari kemudian, sakitnya nggak sembuh-sembuh. Sang anak ini mengeluh badannya semakin tidak enak dan mulai sesak nafas. Bahkan ibunya yang merawatnya juga ketularan sakit. Namun dari hasil pemeriksaan sementara, kedua orang ini menderita bronkitis atau semacam asma saja. Kemudian teman dansa yang merupakan warga negara Jepang itu menelepon dan mengabarkan ke wanita ini bahwa dirinya positif terkena corona setelah tiba di Malaysia. Lalu ibu dan anak ini melaporkan ke pihak rumah sakit dan diperiksa lebih lanjut. Setelah diperiksa, ternyata hasilnya mereka juga positif terkena COVID-19. Sahabatnya yang warga Jepang merupakan seorang wanita yang berusia 41 tahun. Dia warga Jepang yang sedang bekerja di Malaysia. Konon sebelum dia kembali ke Malaysia, dia sudah merasakan tidak enak di badannya. Kemudian mengkonsumsi obat penurun panas. Dikiranya dia hanya meriang biasa, sehingga ketika tiba di Bandara Soekarno-Hatta, dia tidak terdeteksi menggunakan alat termoscanner. Setelah ibu dan anak itu dinyatakan positif terkena virus corona, pelayanan dan pengawasan dijaga ketat oleh petugas, serta peralatan medisnya ditingkatkan. Rumah mereka juga langsung diisolasi dan dipasang garis polisi sebagai batas radius aman. Sampai saat ini di dunia, pasien yang positif corona sudah mencapai kurang lebih 128.000 orang di berbagai negara. Dan di Indonesia sendiri pada awal Maret 2020 hanya ada 2 orang saja. Tapi korban terus bertambah hingga pertengahan Maret sudah mencapai 96 orang. Perang melawan virus corona masih berlanjut. Sampai video ini dibuat, jumlahnya udah naik sampai segini banyaknya. Dan yang lebih menyeramkan, ini masih bisa banget naik berkali-kali lipat kalau kita nggak bergerak sekarang juga. Jadi yang menjadi pertanyaan besar adalah, akan secepat apakah penyebaran virus corona di Indonesia? Kita mesti tanggap. Gubernur Jakarta
udah ngelakuin simulasi yang nunjukin bahwa kalau kita nggak bertindak dalam 2 minggu ke depan akan ada 6.000 kasus hanya di Jakarta sendiri. Bayangkan itu baru Jakarta, belum se-Indonesia. Jangan sampai kita kayak negara lain juga sekarang kewalahan ngadepin pandemi ini. Hai, namaku Corona. Aku adalah virus. Ukuranku sangat kecil. Kamu tidak bisa melihatku. Aku dan teman-temanku suka sekali bermain di sini. Wuhuu! Yiha! Hore! Aku menyebabkan banyak manusia sakit. Mereka jadi demam, batuk, bahkan sesak nafas. Manusia jadi takut padaku. Aku mengerti jika kamu juga takut. Tapi jangan khawatir, ada banyak manusia yang sembuh dariku. Itu karena para dokter dan perawat siap membantu. Kamu harus melakukan cara ini agar aku tidak bermain di tubuhmu. Yang pertama, ada banyak cara bagaimana kuman bisa tersebar di sekeliling kita. Selain melalui udara maupun air, salah satunya adalah dengan bersentuhan secara langsung di saat berjabat tangan atau berpelukan, maupun tidak langsung di saat berbagi suatu barang tertentu seperti pulpen, gelas, bahkan kenop pintu sekalipun. Coba kita lihat bagaimana cara mencegah penyebarannya melalui kontak bersentuhan. Pertama, kalian bisa mencegahnya dengan menggunakan pembersih tangan atau sekedar mencuci tangan. Tapi, apakah kalian tahu bahwa mencuci tangan sekalipun ada urutannya? Pertama, kalian mulai dengan menggosokkan kedua telapak tangan kalian dengan satu sama lain. Lalu, lanjutkan dengan punggung tangan. Berikutnya, sela-sela jari dan bagian belakang jari-jari kalian dengan saling menempelkan sisi telapak pada jari-jari kalian dari arah yang berlawanan dan saling menggenggam satu sama lain. Setelah itu, bersihkan ibu jari kalian dengan menggenggamnya menggunakan tangan di sisi yang sebaliknya. Dan yang terakhir, gosokkan ujung jari-jari kalian ke telapak tangan yang berlawanan untuk membersihkan ujung jari. Jika kalian menjadikan tahap-tahap sederhana ini menjadi kebiasaan, kalian telah berkontribusi dalam mencegah penyebaran kuman. Jika kalian batuk misalnya, kalian bisa menggunakan masker atau tisu, atau bahkan dengan menggunakan lipatan bagian dalam lengan kalian. Ingat gerakan yang dulu sempat ngetren itu? Yap, itu dia. Kalau yang tadi itu untuk mencegah penyebaran kuman melalui udara maupun air. yang kedua, Terpapar sinar matahari, maka hal tersebut akan membantu untuk memerangi penyakit dan mencegah infeksi pada tubuh. Berjemur di pagi hari sangat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh yang kamu miliki. Lantas jam berapakah waktu terbaik untuk berjemur sinar matahari di pagi hari? Seperti dikutip dari Detik Health, ahli gizi komunitas Dr. Tan Shotyen dalam sebuah wawancara mengatakan, jam 10 pagi adalah waktu terbaik karena sudah ada sinar ultraviolet B. yang ketiga, Dalam 4 sehat 5 sempurna, terdapat buah dan sayur agar asupan gizi yang diterima menjadi seimbang. Namun, seringkali hal tersebut tidak terlalu diperhatikan. Mengkonsumsi lauk pauk tanpa adanya sayur dan buah akan membuat tubuh kekurangan vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral yang biasa diperoleh dengan makan buah dan sayur menjadi sedikit jumlahnya. Akibatnya tubuh kita tidak siap menerima serangan dari kuman dan virus yang datang menyerang, dan akhirnya kita pun jatuh sakit. Tapi hal itu tidak akan terjadi jika kita lebih sadar untuk mengkonsumsi buah dan sayur setiap hari. Di mana ada lauk, di situ harus ada sayur dan buah yang melengkapi. Menu makan dengan buah dan sayur akan membuat tubuh sehat dan siap menjalani kegiatan sehari-hari. Kita tidak perlu lagi takut ancaman dari kuman dan virus yang menyerang, karena imun tubuh kita sudah siap dan kuat menahan segala serangan dari kuman dan virus. Semua itu berkat kesadaran kita akan pentingnya konsumsi buah dan sayur setiap hari. yang keempat, olahraga adalah salah satu aktivitas yang berguna untuk menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan tubuh.
Beberapa olahraga ringan yang bisa kita lakukan adalah bersepeda, lari-lari, bermain sepak bola, dan masih banyak lagi. Olahraga yang teratur dapat membuat tubuh tetap sehat dan terhindar dari penyakit. Yang kelima, istirahat yang cukup bermanfaat untuk mengembalikan kesegaran tubuh saat lelah beraktivitas seharian lewat aktivitas tidur malam. Hal tersebut mampu meningkatkan daya tahan tubuh, melancarkan pencernaan, membuang racun dari dalam tubuh, mengoptimalkan kemampuan otak, dan tidak mudah lelah. Yang keenam, selalu berpikir positif. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat pikiran yang tenang dan sehat juga. 1 miliar bisa lenyap kalau Anda tidak sehat. Jadi, tunggu apa lagi? Ubah pola hidupmu mulai sekarang. Jangan lupa ya guys, share video ini ke teman-teman kalian agar Indonesia bebas dari virus corona.